Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lari. Karena jawaban salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada yang kami muliakan, kami takdimi Ibu Dirut, pada yang kami muliakan Bapak Waka 1 Basnas Kabupaten Tebo, dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semuanya para pejuang kemanusiaan, para pemegang harapan, para pemegang amanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang lebih indah untuk mengawali pembicaraan ini kecuali alhamdulillah, segala puji mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita bisa hadir di tempat yang baik, dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, dalam acara yang baik, bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kumpulnya kebaikan-kebaikan ini benar-benar menjadi wasilah kita semua yang hadir di sini senantiasa memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Amin. Ibu Dirut yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan, harus saya sampaikan bahwa di antara nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri adalah bisa bekerja di rumah sakit. Ini adalah pilihan Allah. Jadi Bapak Ibu, bekerja di rumah sakit ini bukan semata-mata profesi biasa, bukan. Tetapi ini adalah amanah kemanusiaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ratusan pasien yang datang dengan air mata, keputusasaan, dengan harapan yang hampir hilang, kemudian disapa oleh ibu-ibu semuanya, dilayani dengan prima sehingga harapan mereka menyala kembali. Semangat hidup pasien menyala kembali, sehingga hal ini mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menyebabkan penyakitnya sembuh. Bagi ibu bapak mungkin ini hal kecil yang tidak pernah dipikirkan, tapi bagi pasien, bagi keluarga pasien, ini adalah sebuah hadiah yang luar biasa bagi kehidupannya. Betul apa betul Ibu? Oleh karenanya bersyukur banget menjadi pegawai di rumah sakit itu. Oleh karenanya saya yakin seyakin-yakinnya bahwa langkah ibu melayani para pasien, para keluarga pasien, para pengantar pasien, senyum ibu bapak yang tulus kepada pasien, layanan yang prima kepada pasien, ini akan menjadi catatan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjadi keberkahan di dunia ini dan akan menjadi pemberat di timbangan amal akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Oleh karenanya kalau saya lihat wajah-wajah ibu bapak ini dari Ibu Dirut sampai ke sana semuanya, sampai ke sini, ini sepertinya wajah-wajah calon penghuni surga semuanya. Lihat wajah-wajah ibu bapak ini, Ibu Dirut, saya jadi ingat satu riwayat yang mengatakan begini: Innallaha ta'ala ja'ala bani adama ala thamanin khisolin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan anak keturunan Adam itu menjadi 8 kelompok. Minha arba'u li ahli jannah. 4 diantaranya adalah calon-calon penghuni surga. Ini dalam akal pagi ini, karena waktu kita maksimal berapa, 7 menit? Gimana bro? Sampai jam 8. Nanti bukan deh. Saya sebutkan
sampaikan dua saja di dalam akal pagi ini. Yang pertama Bu, calon-calon penghuni surga itu kata Rasulullah adalah wajhun malihun, wajah yang berseri-seri, wajah yang murah senyum, apalagi senyumnya senyum Pepsodent, Masya. Dan saya perhatikan Ibu Dirut dari tadi wajahnya sumringah semuanya, senyum-senyum semuanya. Cuma saya tuh kadang-kadang masih harus bertanya-tanya, senyumnya wajah ibu-ibu, bapak-bapak, sumringahnya, berseri-serinya wajah ini karena senang bekerja datang apel atau karena memang sudah minggu keempat ya? Sudah minggu keempat menjelang tanggal muda begitu. Iya Bu? Iya, tuh semangat. Itu yang pertama Ibu. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah menjadi sedekah bagimu, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua Ibu, calon-calon penghuni surga ciri-cirinya kata Rasulullah adalah yadun sahiyun, yaitu tangan yang dermawan. Orang-orang yang murah hati, ahli sedekah, ahli infak, ahli zakat, ini sudah dinas dijanjikan sama Rasulullah SAW akan menjadi penduduk surga. Amin Allahumma amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah para penduduk surga yang hari ini sedang bekerja di rumah sakit Sultan Taha. Saya yakin sekali, Ibu, sedekah itu Bapak Ibu, ini luar biasa. Dalam surat Al-Munafikun ayat 10, orang-orang yang sudah meninggal dunia itu kepingin hidup lagi Bu. Mereka kepingin hidup lagi. Dengan penuh penyesalan mereka mengatakan kepada Tuhannya, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, sekiranya Engkau menghidupkan kami sebentar saja, kalau Engkau menangguhkan kematian kami sebentar saja, fa'asodak, saya akan bersedekah. Ini Al-Quran Ibu. Jadi para ahli kubur hari ini Bu kepingin hidup lagi seperti kita, bukan untuk umroh, bukan untuk silaturahim, bukan untuk puasa, bukan untuk haji, bukan untuk jihad, tapi mereka fa'asodak, akan bersedekah jikalau ada kesempatan untuk hidup sekali lagi. Nah, kenapa Pak Amin kok seperti itu? Karena sedekah ini adalah satu-satunya pahala yang akan langsung dinampakkan ketika kita meninggal dunia. Jadi ketika kita meninggal dunia, Bapak Ibu, pahala yang diberikan pertama itu sedekah. Sholatnya nanti di akhirat, puasa kita nanti di akhirat, umroh kita di akhirat, puasa kita nanti pahalanya di akhirat. Tapi sedekah itu akan mengawani kita, menemani kita sepanjang kita di alam barzakh sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan perkara-perkara manusia di padang mahsyar. Oleh karenanya orang-orang yang meninggal dunia itu kepingin hidup untuk bersedekah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, wahai manusia, jikalau kamu ingin menyimpan hartamu yang aman tanpa bisa dijamah oleh pencuri manapun, maka simpanlah dalam bentuk sedekah. Jadi ibu bapak yang sama, ini sedekah itu luar biasa. Boleh akalnya kayak gini? Boleh. Karena memang basnas gitu ya. Tapi memang begitu Ibu, ini Al-Qur'annya. Dan sedekah itu Ibu, ikhlas tidak ikhlas akan dibalas oleh Allah minimal 10 kali. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka akan dibalas 10 kali. Ikhlas tidak ikhlas. Ilustrasinya begini. Kalau Ibu sedekah 100.000, maka Ibu akan dibalas 10 kali. Jika Ibu ikhlas, pertama Ibu dapat pahala. Yang kedua dapat balasan minimal 10 kali, bisa 700 lebih. Ini dalam Al-Quran. Kemudian kalau Ibu sedekah 100.000 tidak ikhlas, maka Ibu tidak dapat pahala, tapi hartanya tetap dikembalikan minimal 10 kali dan paling banyak sesuka Allah 700 ke atas.
Ini luar biasa Ibu. Makanya jangan kita sia-siakan kesempatan yang luar biasa ini. Jadi sedekah itu adalah akan tidak hanya membantu orang lain, tetapi akan menjadi pintu-pintu pembuka rezeki kita. Ibu yang saya muliakan, ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, itu Rasulullah melihat di pintu surga itu ada tulisan yang sangat jelas. Tulisannya bunyinya begini: As-sodaqatu bi ansbil amsri amtaliha. Sedekah itu akan dibalas 10 kali. Wal qardu bi thamaniyata asar. Dan meminjami itu balasannya adalah 18 kali lipat. Jadi meminjamkan dengan sedekah, dengan memberi itu lebih banyak gantinya itu yang meminjamkan. Karena orang yang meminjami, orang yang minta pinjaman itu memang sudah butuh banget. Gitu Ibu Bapak yang saya muliakan. Jadi bahkan dalam hadis Qudsi dari Abu Hurairah riwayat Bukhari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anfik ya ibnu Adam, anfik ya ibnu Adam, wahai anak Adam, infaklah kalian. Jika kalian sudah infak, unfik alaika, maka saya akan berinfak kepadamu." Bu, semangat. Mungkin ibu-ibu akan bertanya begini, Pak Amin tadi di awal Pak Amin mengatakan bahwa sedekah itu kan gak harus uang, senyum juga sedekah, betul Bu? Memang betul itu. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, kullu ma'rufin sodaqah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Tapi kalau kepingin ibu-ibu ini kepinginnya rezekinya lancar, uangnya tambah banyak, bisa menyekolahkan anak sampai kuliah lulus tanpa ada masalah finansial, satu-satunya jalan bersedekah dengan uang. Guru saya membuat syair, boleh saya membaca syair? Guru saya bersyair begini Ibu. Kalau bersedekah, sedekahnya senyum, pasti senyum yang didapatkan. Kalau bersedekah, sedekahnya doa, pasti doa yang didapatkan. Tapi kalau kita sedekahnya uang, senyum, doa, dan uang kita dapatkan. Begitu Ibu. Jadi izin Ibu Dirut, saya itu memang dulu artis yang tidak pernah masuk TV tapi sering masuk angin. Masuk TV belum, masuk angin sering. Nah Ibu Bapak yang saya muliakan, nah Basnas itu ada program sekarang itu ada infak mukoyat, ada zakat mukoyadah, ada infak mukoyat. Di mana infak mukoyat itu Ibu Bapak yang saya muliakan, Ibu Bapak berinfak ke Basnas, kemudian nanti sama Basnas dikembalikan lagi ke keluarga besar rumah sakit ini. Misalnya begini, dalam bentuk program, Ibu Bapak infak nih, dikumpul, atau TPP-nya dipotong, masukkan ke Basnas, jumlahnya misalnya 1 bulannya 10 juta, nanti dari Basnas akan dikembalikan lebih dari 10 juta. Tinggal Ibu mau minta apa? Oh, misalnya ada keluarga besar rumah sakit yang masih miskin atau yang perlu pemberdayaan, ini ada yang jualan di kantin, nanti dari Basnas dibantu 8 juta misalnya satu orangnya, satu kantinnya misalnya gitu Ibu. Jadi itu namanya infak mukoyat, infak yang mengikat. Jadi kita insya Allah Basnas siap bermitra dengan rumah sakit ini, dan alhamdulillah memang rumah sakit pernah mendapat penghargaan dari Basnas. Beliau Ibu Dirut ini bersemangat tentang zakatnya. Cuma TPP-nya belum Ibu. Jadi TPP hari ini yang baru ke Basnas itu boleh saya sampaikan ya, bukan menyebut, ini menyebut yang baik. Pertama adalah dari Sekda, kemudian dari Bunakan. Rumah sakit belum. Nah kalau TPP nanti bisa kita kelola bareng, kemudian nanti dikembalikan lagi ke sini Ibu. Jadi nanti spesial itu namanya infak mukoyat. Ibu Bapak yang saya muliakan,
beberapa waktu yang lalu dari keluarga besar rumah sakit sudah bersedekah pakaian layak pakai ke Basnas. Jadi Basnas itu tidak hanya menerima uang, tapi menerima apapun. Kulkas sudah boleh, Bu. Kulkas, panci, ember, boleh. Karena banyak kita ada bencana, mereka hilang semua. Ada banjir, hilang semua gitu. Jadi mereka perlu, dan termasuk hari ini yang sangat sering diambil, kami nggak sempat ngantar ke desa-desa, tapi kepala desanya itu ngambil ke Basnas, yaitu pakaian layak pakai. Nah dari rumah sakit kemarin banyak banget berapa asoi gitu ya. Kita laundry, udah rapi disetrika, kita pajang di situ, kemudian dari desa-desa, dari daerah ibu datang ke Basnas. Pakaian yang oleh bapak ibu udah nggak dipakai, tapi hari raya bagi mereka yang sangat membutuhkan. Betul apa betul itu? Izin bertanya, ini ibu-ibu yang pakai seragam-seragam kayak gini, ini bagus-bagus ya macam-macam seragamnya. Ujungnya ada pink, ada coklat, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang sekali bayar, ada yang 2 kali bayar, Ini luar biasa, Masya Allah. Nah, kepala ibu itu kan cuma satu, betul apa betul ibu? Kerudungnya berapa? Lebih dari 15 ibu, ya kan? Ada baju, Masya Allah, kaki ibu itu cuma sepasang, sandalnya sampai 6 pasang. Ini mubazir. Padahal ibu kepingin beli lagi. Makanya sebelum ibu beli kerudung baru, kerudung yang lama sedekahin. Masih banyak yang membutuhkan. Ada pakaian-pakaian lama di lemari numpuk. Ada kadang seragam SMA aja masih di lemari. Katanya untuk kenang-kenangan. Ini mubazir banget. Dipakai tidak, disedekahin enggak. Nah hari ini insya Allah kalau ibu mau nyedekahin langsung ke orangnya malu, atau orangnya yang menerima juga malu, kesempatan melalui Basnas ibu, pakaian layak pakai. Jadi insya Allah ibu harta itu tidak akan berkurang. Rasulullah SAW bersabda, mana kosot sodaqatun min mal, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Terakhir ini untuk meyakinkan ibu, sebenarnya ibu nggak perlu diyakinkan, cuman saya ingin bacakan satu ayat surat Saba ayat 39. Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan maka Allah akan menggantinya. Ini kita harus percaya. Ini ayat Al-Quran surat Saba ayat 39, nanti bisa dibuka lagi. Terakhir banget adalah sebuah riwayat mengatakan mangkana lahu jahun falyatasaddaq bijahi. Barang siapa yang punya jabatan, punya kedudukan, punya pangkat, maka bersedekah dengan jabatan, pangkatnya dan kedudukannya itu. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Dan barang siapa yang punya ilmu maka bersedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi mali. Dan barang siapa yang punya harta bersedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Barang siapa yang punya kekuatan, punya tenaga, punya pemikiran, punya karismatik, punya pengikut, falyatasaddaq bi quwwatihi, maka bersedekahlah dengan kekuatannya. Jadi sedekah tidak harus dengan uang, tetapi sekali lagi ketika kita ingin makmur dalam finansial, maka kita harus bersedekah dengan uang atau berinfak. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, demikian yang kami sampaikan, dan insya Allah teknis infak upayat nanti bisa kita bicarakan. Intinya semangat, hidup ini hanya sebentar, betul ibu bapak? Hidup ini hanya sebentar, mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan, dan salah satu kebaikan itu adalah bersedekah. Bersedekah akan menyambung silaturahim di dunia dan akan menjadi pahala besar di akhirat kelak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.